Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semuanya. Ini hari Jumat tanggal 25 atau 26 ya 25 Maret, 26 Maret. Saya ada di lokasi garapan ya. Jadi saya tadi itu sempat tik ya tapi kemudian ternyata saya lupa untuk menyalakan perekam suaranya. Jadi ya ngulangi lagi lah. Jadi saya mau cerita sedikit tentang rumah ini. Rumah ini sudah lama sekali, mungkin hitungannya 1,5 tahun. Itu memberi saya pelajaran yang sangat-sangat berharga banget ya, terutama untuk urusan bangunan. Jadi memang urusan bangunan ini nggak bisa gemen-gemen. Jadi kita tidak bisa serahkan kepada orang yang setengah matang atau memang orang yang ibarat kata itu belum teruji ya. Jadi awalnya itu ketika boplank dan pondasi itu saya gunakan salah satu tukang begitu yang akhirnya saya berhentikan sejak 1 bulan sebelum ngedek, karena memang saat masang masang dinding itu penceng ya. Amburadul mandek-mandek saat durunge telat ya toh. Oke, kemudian ganti lagi sama Pak tukang satunya lagi, 1 orang. Itu saya minta untuk mencari tim sendiri, ternyata memang ndak ada, dan akhirnya saya nguli sendiri, saya kuleni dewe. Ya wis lah, ternyata lambat laun kok, ternyata hasilnya juga tidak begitu maksimal, kemudian juga lambat ya, tidak selesai, dan itu memakan waktu kalau hitungan saya di buku catatan itu 1,5 tahun belum selesai. Itu termasuk menunggu garapan dari sela-sela garapan yang lain. Jadi Pak tukang satu ini menyela garapan, kemudian saya tunggu garap lagi ke sini begitu. Ujung-ujungnya ya harus di-cut. Akhirnya saya cut, kemudian sampai 1,5 bulan yang lalu saya minta bantuan sama tukang di kampung saya sendiri, yaitu Cak Surin, Pak Jan, di kawal sama Mas Rudi. Itu sudah 1,5 bulan, alhamdulillah progresnya bagus ya. Jadi 1,5 bulan itu bagian luar itu juga sudah di finish, sudah di aquaproof, sudah di dilepo juga, belakang juga sudah, kemudian atap juga sudah tertutup, listrik kepasang, acian di bagian atas ini sudah ya, acian di bagian bawah juga sudah. Nah, setelah diaci gitu kan, ternyata ada problem baru dari tukang sebelumnya, yaitu temboknya ini atau lepoan temboknya ini gabul ya. Aduh, parah ini. Jadi waktu itu Pak tukang yang tengah ya, saya bilang tadi itu minta pasir, jenis pasir yang saya iakan gitu ya. Pasirnya jelek, kemudian juga campuran semennya itu juga nggak merata. Kalau saya lihat bapak-bapak yang ini nyampur semen itu saat masih kering dicampur, itu diwolak-walik 3 kali baru dikasih air. Tapi sebelumnya itu tukang sebelumnya itu hanya gundukan pasir, kemudian dikeroaki tengahnya, dikasih semen, kemudian dikasih air, setelah tanak baru dia aduk. Itu enggak sempurna hasilnya. Akhirnya banyak yang gelodoki ya. Tapi ya sudahlah, itu adalah resiko pekerjaan ya, harus mengeluarkan duit dan waktu untuk memperbaiki itu semuanya. But anyway, rumah ini memberikan saya satu pelajaran berharga untuk tidak main-main dengan rumah ya, untuk tidak main-main dengan bangunan. Jadi bangunan itu benar-benar nari tukange, sehingga saat kita itu menemukan tukang yang tepat ya, rewang yang tepat, itu uang yang kita keluarkan itu juga maksimal begitu. Kalau kita salah dalam menentukan itu, akhirnya amburadul. Ya enggak, Rut? Ya oke ya. Rodok males, Rut. Soalnya mang wis nyocot gak kerekam. Terus ngulangi maneng ku rodok wagu lho rasane. Ya, Rudi ini rewang yang menurut saya tekadnya itu kayak tekadnya Monkey D. Luffy ya, kayak tekadnya One Piece gitu. Umur 31 ya, 30 tahun sudah punya rumah di Kediri ya. Sebenarnya hidupnya banyak kan, orang tuanya hidup mencari nafkah di Surabaya, tapi dia ditaruh di Kediri. Di Kediri sana sudah dapat bisa bangun rumah, itu kelas dunia. Nanti saya mau wawancari, tapi dianya itu enggak ada waktu ya, koyo artis ngono, gak ono waktu wak. Ya opo ya, kapan gitu bisa wawancara ngomong piye gitu bisa menghasilkan rumah gitu ya. So jadi alhamdulillah saya ditemukan dengan orang-orang yang profesional, orang-orang yang memang mumpuni. Kemudian saya minta kesediaannya, Pak gimana kalau seumpama
kegiatan sampean ini saya infokan lewat YouTube, saya sounding, saya buat konten gitu ya, dan mereka welcome. Jadi kalau seumpama sampean semuanya ini ada hajat untuk bangun rumah, pastikan bahwa tukang sampean itu benar-benar yang jos ya. Jadi memang ibaratnya tukang-tukang yang memang pengalaman dan ahli. Kalau enggak nanti kasusnya seperti saya, keeret-eret gak karuan, tambah ngentekno yotro ya, tambah ngentek akan yotro. Makanya sejak awal pastikan bahwa tukang sampean tuh jos. Kalau enggak wis amburadul. Misalkan kalau lihat kurikulum vitae-nya ya, misalkan Cak Surin sendiri itu dianya itu adalah tukang marmer awalnya. Jadi pasang-pasang tackle itu lurus Mas Bro. Seumpama misalnya dites nang proyek itu pakai uang kelitik itu gak ganjel, ngono ya. Jadi itu juga skill khusus. Saya kira itu juga harganya juga artinya itu memang tukangnya itu street ya. Jadi tidak bisa dianggap remeh juga. Kalaupun bangunan Anda kecekel beliau, dipastikan 80-90% bangunan itu selamat dunia dan akhirat ya, husnul khotimah. Misalkan Pak Jan juga pengalaman, saya juga melihat kinerjanya, misalkan ngajinya itu waduh bagus ya, kelas dunia ya, istimewa ya. Misalkan bikin plafon yang saya liput kemarin itu juga istimewa juga. So seperti itu. Rudi misalkan Anda bisa lihat sendiri, Rudi tidak pernah istirahat ya, gratul ya. Sekarang misalkan mindahkan kayu-kayu itu untuk dibuang ini, karena pusing juga ngurusin sampah proyek ini juga. So gitu aja. Jadi untuk update hari ini kerekam semua ya, sebenarnya nggak kerekam ya, amburadul. Ini sudah hari Jumat. Semoga saja lancar semuanya dan sukses selalu untuk Anda. Ingat bahwa bangun rumah tidak bisa main-main. Pastikan saja bahwa tukangnya itu benar-benar bagus. Terima kasih. Bye bye.